Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Makrif, NIM S1E2171107. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil daripada PowerPoint atau PPT yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu. Judulnya yaitu mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif itu merupakan salah satu fokus pada pembelajaran matematika. Jadi melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir yang logis, serta analisis, sistematis, kritis, kreatif, ataupun memiliki kemampuan bekerja sama. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif memang perlu dilakukan, karena kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia kerja, apalagi di era industri 4.0 zaman sekarang ini. Pembelajaran matematika ini perlu direncanakan atau dirancang sedemikian sehingga berpotensi mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif ini perlu dilakukan seiring dengan pengembangan cara mengevaluasi atau mengukurnya. Yang kedua, apa itu berpikir kreatif matematis? What is the mathematical creative thinking? Menurut McGregor, berpikir kreatif adalah berpikir yang mengarah pada memperoleh wawasan yang baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Kemudian yang kedua, menurut Martin, kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Pada umumnya, berpikir kreatif dipicu oleh masalah-masalah yang menantang. Jadi, berpikir kreatif ini bisa kita definisikan sebagai suatu kemampuan untuk menemukan solusi masalah matematika secara mudah ataupun fleksibel. Kemudian, bagaimana ciri-ciri orang yang berpikir kreatif? Jadi ciri-ciri kepribadian kreatif ini biasanya anak yang pertama itu selalu ingin tahu, selalu ingin tahu akan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Biasanya pengetahuan-pengetahuan ini biasanya mereka melihat dari kehidupan nyata sehari-hari. Kemudian anak-anak selalu memiliki minat yang luas. Jadi ini adalah ciri yang kedua. Maksudnya minat yang luas adalah mereka ingin mempelajari sesuatu hal yang baru yang belum mereka sentuh sebelumnya. Dan yang selanjutnya, mereka ini menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif. Aktivitas yang kreatif itu adalah aktivitas yang tidak monoton misalnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang membuat mereka itu sangat aktif. Yang selanjutnya, anak dan remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Nah, ini adalah salah satu yang menonjol bagi mereka-mereka yang memiliki sikap mandiri dan rasa berpikir kreatif yang tinggi. Mereka lebih berani mengambil risiko, tetapi dengan perhitungan daripada atau dibandingkan dengan anak-anak pada umurnya. Yang selanjutnya, bagaimana mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis? Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Menurut Worthington,
Mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa ini dapat dilakukan dengan cara mengeksplorasi hasil kerja siswa yang kira-kira hasil kerjanya ini bisa merepresentasikan proses berpikir kreatifnya. Nah, kemudian kita bahas dulu menurut para ahli. Yang kedua, menurut McGregor. Nah, menurut McGregor ini, mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pada apa yang dikomunikasikan siswa secara verbal, secara lisan, maupun tertulis. Apa yang dikomunikasikan siswa tersebut nantinya dapat berupa hasil kerja siswa terkait tugas, kemudian problem solving atau penyelesaian masalah, ataupun jawaban lisan siswa terhadap pertanyaan guru. Nah, beberapa ahli ini telah mengembangkan instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis, seperti Balka dan Torrance. Balka mengembangkan instrumen Creative Ability Mathematical Test atau CAMT, dan Torrance mengembangkan instrumen Torrance Test of Creative Thinking atau TTCT. Nah, kedua instrumen ini berupa tugas membuat soal matematika sederhana berdasarkan informasi yang terdapat pada soal terkait situasi sehari-hari yang diberikan. Cara atau metode pengukuran kemampuan berpikir matematis yang digunakan Balka ataupun Torrance sering disebut dengan tugas problem passing atau problem finding, atau juga disebut sebagai production divergent. Tes ini mengukur 3 aspek kemampuan berpikir kreatif matematis. Apa saja 3 aspek itu? Yang pertama adalah kelancaran. Kelancaran. Yang kedua adalah keluasan. Dan yang ketiga adalah kebaruan. Aspek kelancaran ini berkaitan dengan banyaknya pertanyaan yang relevan. Kemudian yang ketiga, saya singkat saja. Aspek keluasan itu berkaitan dengan banyak ragam atau jenis pertanyaan. Jadi kalau kelancaran itu adalah banyaknya pertanyaan yang relevan. Kalau keluasan itu adalah banyak ragam atau jenis pertanyaannya seperti apa saja. Kemudian sedangkan aspek kebaruan ini tentunya berkaitan dengan keunikan atau seberapa jarang suatu jenis pertanyaan itu muncul dari benak peserta didik atau anak-anak. Nah, kemudian saya singgung sedikit mengenai pendapat dari Getjelas dan Jackson. Jadi mereka ini mengemukakan cara lain untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis, yakni dengan soal terbuka atau open-ended problem. Menurut Becker dan Simada, soal terbuka atau open-ended problem ini adalah soal yang memiliki beragam jawab. Dalam hal ini, aspek-aspek yang diukur adalah kelancaran, luasan, dan kebugaran yang kita sebut sebelumnya. Nah, kelancaran ini berkaitan dengan banyaknya solusi. Keluasan ini berkaitan dengan ragam ide. Dan kebaruan ini berkaitan dengan keunikan jawaban siswa. Ini adalah menurut Becker dan Simada. Nah, dalam paparan materi ini, aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif matematis yang diukur adalah, saya ulangi lagi, kelancaran, keluasan, dan kebaruan. Jadi ini adalah aspek yang bisa merepresentasikan apakah siswa itu dikategorikan sebagai siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis yang tinggi atau tidak. Jadi seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.